idealnya ketika polis lain atau garis polisi dicopot dari suatu TKP, maka perkaranya itu telah selesai atau tersangkanya telah ditangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advocaten Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah hukum yang diulas secara populer. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga kesehatan selalu menyertai kita semua. Amin. Kali ini kita akan membahas atau menyoroti kasus Subang yang pada tanggal 18 Agustus tahun 2022 kemarin jatuh 1 tahun. Jadi kasus ini sekarang usianya udah 1 tahun. Usia kasus Subang 1 tahun ini ditandai dengan pencopotan polis lain atau polisi atau garis polisi yang ada di tempat kejadian perkara. Kita semua tentu sedih, karena idealnya ketika polis lain atau garis polisi dicopot dari suatu TKP, maka perkaranya itu telah selesai atau tersangkanya telah ditangkap. Tapi dalam kasus Subang, sekali lagi kita menyaksikan bahwa ketika polis lain dicopot, kemudian TKP-nya berupa rumah diserahkan ke pemiliknya, yaitu Sep dan Yoris selaku anaknya. Kita sedih karena belum ditangkap siapa pelakunya atau kasusnya belum terbongkar. Namun demikian sahabat-sahabatku, bukan berarti kasus Subang ini telah selesai. Kasus Subang ini masih terbuka lebar untuk bisa dibongkar, mengingat telah banyak saksi yang diperiksa, kemudian telah banyak juga barang bukti yang telah diamankan oleh pihak kepolisian. Kalau kita berkaca kepada kasus-kasus yang telah terjadi di Indonesia ini ada beberapa kasus yang sampai sekarang itu tidak terungkap. Dalam kasus pembunuhan misalnya, kita mendengar kasus Aksaina yang sampai saat ini belum diketahui siapa pelakunya. Kemudian seorang gadis di Lembang yang dekat dengan Subang itu ada pembunuhan terhadap seorang gadis, tapi sampai saat ini belum juga ditemukan siapa pelakunya. Kemudian dulu di Bogor ada gadis yang dibunuh, tapi sampai sekarang juga belum diketemukan siapa pelakunya. Tapi di lain pihak, kita juga menyaksikan atau melihatkan ada banyak kasus yang sudah lama, bahkan mungkin masyarakat tidak menceritakannya kembali, tapi kasus ini tiba-tiba terkuak dan terbongkar. Terkuak atau terbongkarnya kasus ini dimungkinkan karena pelakunya itu mengakui atau ditemukannya barang-barang bukti yang dulu mungkin tidak diperkirakan, atau secara logis mungkin dulu tidak mungkin bisa diketemukan, tapi tiba-tiba bukti baru ditemukan, akhirnya kasusnya itu terbongkar. Nah, hal-hal ini mudah-mudahan terjadi di kasus Subang nanti. Untuk para pelaku, bertobatlah, segeralah mengaku, karena yang namanya kejahatan, yang namanya perbuatan melakukan kejahatan, apalagi pembunuhan, pasti perasaan bersalah itu akan selalu menghantui kapan saja. Kemudian, sahabat-sahabatku, dalam kasus Subang ini, siapakah sih yang berhak mengawal atau mempreser atau selalu menanyakan terus perkembangan kepada pihak yang berwenang dalam hal penanganan kasus Subang ini?
Tentu yang bertanggung jawab itu adalah kita semua. Kita semua sebagai warga masyarakat Subang, sebagai warga negara Indonesia. Perbuatan tindak pidana seperti pembunuhan itu adalah akibatnya itu dirasakan oleh semua pihak. Jadi seandainya pelakunya tidak ditangkap, maka nanti masyarakat akan berpikiran di suatu saat menimpa saya. Sahabat-sahabatku, yang namanya suatu tindak pidana dalam hal ini, kalau tidak terungkap, tentunya yang pertama adalah pelakunya akan terus bergentayangan. Dan mungkin mereka melakukan hal yang sama kepada pihak lain. Dan orang yang berada di sekitarnya mungkin merasa tidak aman. Karena mereka beranggapan bahwa pelakunya itu masih bergentayangan ada di wilayah Subang. Maka salah satu cara agar masyarakat Subang kembali tenang, kembali aman, kembali tertib, maka salah satunya adalah kasus Subang ini agar segera diungkap, segera ditangkap siapa pelakunya. Kita berharap pada 1 tahun peristiwa kasus Subang ini yang ditandai dengan pencopotan polis lain itu bukan seolah-olah menandakan bahwa kasus itu tidak terungkap, tapi mudah-mudahan sebaliknya dengan copotnya polis lain yang ada di TKP membuka jalan untuk penanganan kasus ini. Mudah-mudahan tidak lama lagi kasus Subang ini akan segera terungkap. Demikian saja yang saya dapat sampaikan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.